Kalau bicara tentang maling kundang, PDIP lah yang paling merasa. Paling cocok pakai itu. Paling merasa. Kenapa begitu? Kenapa paling merasa? Ini antara anak dan ibu. Oke. Masuk Makanya itu yang barang. ramai. Politik malin kundang yang diviralkan oleh pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sorotan dari pengamat politik Adi Praetno. Ia menilai sindiran tersebut jelas untuk calon presiden Anies Baswedan. Alasannya, di setiap kampanye, Prabowo selalu terngiang-ngiang dengan penilaian Anies 11 dari 100, lalu menimpalinya dengan emang gue pikirin. Statement dan pidato Pak Prabowo, ini kan pasca debat memang selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Ada calon yang ngomong ngasih skor 11 dari 100. Emang gue pikirin. Itu yang pertama. Baru kemudian soal ucapan kebaikan yang kemudian dibalas dengan air tuba, kemudian dianggap malin kundang dan seterusnya. Adi menambahkan, Prabowo ingin menunjukkan bahwa tanpa jasanya, Anies tidak akan pernah bisa maju dan menang menjadi gubernur DKI Jakarta. Bagi Saya, Pak Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa Anies bisa jadi gubernur tak lepas dan tak bukan hanya karena jasanya Pak Prabowo Subianto. Yang jadi masalah adalah statement tersebut dijawab oleh semua paslon, yaitu 01 dan 03. Karena politik maling kundang juga merepresentasikan Jokowi yang mengkhianati Megawati. Harus dipertegas itu buat Pak Anies. Cuman kan problemnya Pak Hasto nimpalin, PDIP nimpalin, kemudian Bang Luhut nimpalin. Kalau bicara tentang maling kundang, PDIP lah yang paling merasa. Paling cocok pakai itu. Paling merasa. Kenapa begitu? Kenapa paling merasa? Ini antara anak dan ibu. Oke. Masuk Makanya itu barang. yang Malahan, sebutan maling kundang lebih cocok jika dialamatkan kepada Jokowi. Karena itu antara ibu dan anak. Adi menambahkan, bahkan Prabowo ingin mengatakan, sikap Anies itu seperti susu dibalas dengan air tuba. Tidak tahu terima kasih. Saya membaca Prabowo Subianto itu ingin mengatakan bahwa Anies itu adalah orang yang tak tahu terima kasih kepada Prabowo, tak tahu terima kasih kepada Gerindra, yang dinilai mungkin. Karena seakan-akan pada debat kemarin banyak Betul, yang serangan-serangan memberikan kepada golden dua. ticket kepada Anies hingga bisa jadi gubernur. Itulah yang disebut dengan air susu dibalas air tuba. Sebelumnya, politik maling kundang memang pertama kali diucapkan oleh juru bicara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Andre Rosiade. Saat itu, ia berdebat dengan Muhammad Iqbal di Kompas TV. Kita semua tahu, ya, rakyat Indonesia tahu Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto, bisa jadi orang hebat calon presiden saat ini. Salah satunya ada perannya Pak Prabowo. Oke. Dan Anies bicara. Baik, kami sudah tangkap. Tapi Saya bicara bergeser ke secara personal Pak Prabowo. Itu kalau di kampung saya. Udah, sekarang giliran saya ya. Oke. Maling kundang. Gitu loh. Bang Iqbal. Juru bicara tim kampanye pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Andre Rosiade, mengibaratkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan seperti maling kundang. Pernyataan Andi tersebut disampaikan dalam dialog Kompas petang membahas respon Prabowo pasca debat ketiga Pilpres 2024. Andre mengatakan, jika berbicara tentang etika, semua rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada peran Prabowo Subianto dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Ia mengatakan, bicara soal etika, kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto. Bisa jadi orang hebat, calon presiden saat ini salah satunya adalah peran Pak Prabowo. Anies bicara etika, tapi menyerang secara personal Pak Prabowo. Itu kalau di kampung saya maaf, seperti maling kundang. Kedua, Mas Anies bayangkan, ya, menuduh Pak Prabowo punya tanah, ya. Ini kan nggak ada urusan. Ini kita tidak bicara reformasi agraria, kita tidak bicara konteks pertanahan, kita bicara konteks pertahanan. Tapi Anies Baswedan, ya, orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo, menyerang secara personal Pak Prabowo. Ini kan, mohon maaf, ini budaya politik maling kundang ini dahsyat. Tapi kan disebut bahwa data-data itu. Hal itu tentu saja memantik reaksi dari juru bicara tim nasional calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, M. Iqbal. Ia menilai kedewasaan penting untuk menjadi negarawan. Apalagi Andre sempat menyebut bahwa Anies menyampaikan hal bohong dalam debat ketika Pilpres dan menyebutnya seperti maling kundang. Ya ini memang Andre ini cocok banget, persis kayak Pak Prabowo, emosional, ya, egois, arogan, ya, nggak ngasih kesempatan orang ngomong, ya. Loh, Jadi memang yang kita sampaikan adalah Ditahan dulu, Bang Andre. Anda menyerang. Bang Andre ditahan, silakan, Mas Iqbal. sekarang giliran saya, ya. Anda harus belajar dari negarawan. Orang kalau negarawan itu habis debat, ya udah selesai, salaman, cipika-cipiki, ya.
karena memang nggak sesuai dengan tagline-nya, menuduh orang pengkhianat ya, menuduh Pak Anies mengkhianati Prabowo mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya, santai aja. Iqbal mengatakan memang Andre ini cocok banget, persis seperti Pak Prabowo, emosional, egois, arogan, gak ngasih orang ngomong. Menurut Iqbal, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam debat merupakan suatu hal yang wajar karena Prabowo telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama 4 tahun. Seharusnya jika pertanyaan Anies tersebut salah, Prabowo membantahnya, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Pihaknya melihat bahwa yang terjadi dalam debat tersebut merupakan hal yang biasa. Ya kan itu memang dalam politik itu memang kita nih kadang-kadang kenegarawan itu penting, kedewasaan. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan debat, jangan ikut maju sebagai calon. Karena dalam politik itu memang harus ada yang namanya uji kapabilitas, uji kinerja, uji pengalaman. Ya wajar saja orang mempertanyakan, karena dia Menteri Pertahanan incumbent, bukan calon yang akan melakukan sesuatu. Dia sudah bekerja hampir 5 tahun. Jadi kami melihat bahwa tidak ada yang rahasia. Pak Prabowo sampai sekarang tidak membantah kalau ada kroninya yang ada di dalam PT-PT yang disebutkan. Tidak dibantah. Iqbal kemudian mengungkit bahwa dalam debat pertama, Prabowo sempat menanyakan masalah angin terkait cuaca DKI Jakarta pada Anies Baswedan. Lebih lanjut, karena mendapatkan pernyataan dari Iqbal yang menohok, Andre Rosiade naik pitam, akhirnya tidak nyambung dalam dialog. Ia bahkan sempat menyindir soal Presiden PKS yang pernah ditangkap oleh KPK. Namun, Iqbal tidak mau kalah. Ia kembali mengingatkan Andre Rosiade bahwa politik yang dilakukannya saat mengeksploitasi pekerja seks komersial di Sumatera Barat itu politik yang tidak etis. Seperti KPK menangkap waktu itu Presiden PKS Lutfi Hasanisa ikut korupsi, tapi gitu loh. Baik. Di Kementerian Pertanian. Itu contoh loh, fakta loh. Baik, terakhir respon dari Mas Iqbal, terakhir singkat, waktu kita sudah habis. Kemudian dulu waktu itu PKS tidak bisa menerima kekalahan ditangkaplah Presiden PKS karena terlibat ketika dia mengeksploitasi pelacur di Padang, itu harusnya lebih parah itu. Terlibat Ketika Andre mengeksploitasi Baik. pelacur di Padang gitu loh. Baik, ditahan dulu Bang Andre, silakan Mas Iqbal, terakhir pernyataan dari Anda. Singkat, waktu kita sudah habis. Lebih tidak beretika itu, mengeksploitasi prostitusi. Berpolitik itu nggak beretika itu. Kita kasih kesempatan sama Pak Jokowi, sama anaknya, sama mantunya, kembalikanlah KTA-nya. Sebagai orang-orang yang beradab, yang beretika, kan seperti harusnya yang dilakukan ARA itu, yang dilakukan. Seperti yang dilakukan Budiman itu, permisi. Kan itu. Politisi PDIP dan juga jubir paslon nomor urut 3, Deddy Sitorus, kembali membuat telinga Jokowi panas. Pasalnya, ia mempertanyakan keberanian Jokowi dan keluarganya mengembalikan kartu tanda anggota partai PDIP. Ia lalu membandingkan Jokowi dengan Marwarar Sirait yang secara gentleman mengembalikan kartu tanda anggota partai. Marwarar Sirait ini kan sekarang bisa dikatakan salah satu orang kaya, orang sugih juga, Mbak. Bukan orang yang dulu masuk PDIP, bukan siapa-siapa gitu. Dia sekarang rumahnya di Jalan Diponegoro loh, di Menteng. Kaya raya dia, banyak sekali usahanya, dan itu kita bangga. Apalagi ketika kemudian ya itu kan membuktikan bahwa orang dari PDI Perjuangan juga bisa berhasil. Sementara orang yang diikuti oleh Marwarar tidak punya adab dan etika, dengan diam saja tidak mengembalikan KTA. Ditanya mengenai ARA yang cabut dari PDIP, Deddy mengatakan wajar ARA keluar karena sekarang ia sudah menjadi bisnismen dan berhasil mengumpulkan kekayaan. Hal itu karena dekat dengan Jokowi. Deddy membeberkan jika ARA sekarang memiliki rumah di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dan Deddy mengaku bangga dengan pencapaian ARA. Ketika saat sekarang dia memutuskan pindah, ya itu haknya dia lah, silakan saja gitu loh. Tetapi kita jangan bayangkan ARA yang ada sekarang sama dengan ARA yang dulu. Jokowi yang sekarang dengan Jokowi yang dulu beda. Jokowi ini ada dua, kalau pagi presiden, ya kan, sore dia bapaknya Gibran, kan nggak bisa kita samakan juga itu gitu. Deddy lalu menyinggung soal hak ARA untuk pindah partai. Partai juga sudah mempersilahkan keputusan ARA. ARA sekarang beda dengan ARA yang dulu. Sama halnya dengan Jokowi. Semua harus memahami jika siang Jokowi menjadi presiden, tapi jika malam ia menjadi ayahnya Gibran. Ada ironis yang mungkin Bang Deddy tidak terlalu berani untuk mengatakan di sini, bahwa yang diikuti itu sendiri tidak se-gentleman ARA gitu ya. Sementara itu, peneliti politik Isaac Institute, Made Supriyatna mengatakan, Jokowi yang menjadi panutan Marwarar dan juga Budiman Sujatmiko malah tidak se-gentleman keduanya. Ia lalu mengatakan, status Jokowi sendiri di partai PDIP sudah tidak dipakai.
dan beliau sendiri sebenarnya sudah tidak lagi dipakai dan tidak lagi aktif di partai. Dan ya sudahlah gitu ya. Ia lalu menambahkan jika Jokowi sendiri adalah penjudi paling besar dalam percaturan Pilpres 2024 ini. Kalau Prabowo Gibran kalah, semua tidak tahu apa yang bakalan terjadi kepada Jokowi. Jokowi is the biggest gambler gitu kan ya, penjudi yang paling gede taruhannya sekarang itu beliau ini. Kalau seandainya Prabowo Gibran kalah, kita nggak tahu bagaimana nasibnya. Pak Made. Saat ditanya oleh penyiar Kompas, apakah Jokowi akan mengembalikan KTA partai, kemungkinan tidak akan dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran tidak akan berani. Mereka tidak akan berani konfrontatif kepada PDIP dan Megawati. Sama halnya dengan PDIP, juga tidak akan berani memecat Jokowi dan keluarga. Artinya akan saling menggantung. Akankah Pak Jokowi se-gentleman arah untuk berani keluar dari PDIP? Saya tidak berani berspekulasi, tetapi dari perhitungan rasional saya itu kemungkinan tidak. Ya, dia dan keluarganya kemungkinan tidak akan mendeklar secara terang-terangan. Termasuk Gibran, Pak Made? Termasuk Gibran, termasuk semuanya. Mungkin si Bobi mungkin sudah ya, saya tidak tahu ya. Tapi termasuk Gibran, mereka tidak berani konfrontatif karena memang secara politis tidak ada gunanya untuk konfrontatif gitu ya. Untuk diketahui, Deddy Sitorus sebelumnya juga menyinggung soal KTA yang belum dikembalikan oleh Jokowi dan keluarganya. Hal itu terjadi saat Deddy berdialog di TV One. Yang masalah ini kan, yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang bener aja lah. Politisi PDIP dan juru bicara paslon nomor urut 3, Deddy Sitorus, memberikan komentar lucunya saat debat dengan juru bicara paslon nomor urut 2, Habibur Rahman. Ia menyematkan politik maling kundang kepada Presiden Jokowi dan keluarganya yang tidak segera mengembalikan KTA partai PDIP. Awalnya, ia menyinggung soal Marwar Sirait yang cabut dari PDIP untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Menurut Deddy itu baik, mengingat Marwar Sirait sudah tidak segaris dengan ideologi perjuangan PDIP, yaitu bersama Wong Cile. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya, bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Deddy mengungkapkan bahwa Aras sekarang sudah menjadi orang kaya. Rumahnya saja sekarang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Deddy lalu meneruskan terkait politik maling kundang. Pidato Prabowo yang menyindir maling kundang itu merepresentasikan Jokowi dan keluarganya. Yang jadi masalah menurutnya, ketiga orang maling kundang ini tidak mau mengembalikan KTA kepada partainya, supaya partai dan Jokowi mengakhiri hubungan dengan baik tanpa cacat sejarah. Yang masalah ini kan, yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang bener aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik tanpa harus ada cacat sejarah. Terkait dengan satu putaran, Deddy mengatakan kubu Prabowo sedang mimpi di siang bolong. Pasalnya, itu tidak berbanding lurus dengan kerja politik paslon 02 yang semakin agresif. Seperti Habibur Rahman sering tampil di televisi, Prabowo semakin sering kampanye keliling sambil marah-marah, sampai Jokowi ikut membagikan sembako bansos ke seluruh Indonesia. Satu putaran bisa terjadi kecuali ada kecurangan yang masif dan terstruktur. Ia menganalogikan sebagai air bah. Kalau ditanya saya pribadi, apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran? Menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini, kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50%, ini kawan saya Habibur Rahman ini nggak akan mau ke TV lagi, udah di dapil aja deh duduk-duduk. Pak Jokowi juga nggak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo. Ya kan? Dan Pak Prabowo juga nggak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran, kecuali ada by air bah yang luar biasa ini ya, pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran, ya bolehlah satu putaran.
Memang seharusnya jika suara Jokowi dan Prabowo digabung sudah cukup untuk menang satu putaran. Apalagi ditambah suara pengusungnya di parlemen, harusnya bisa sampai 80%. Nyatanya itu tidak terjadi. Dedi lalu menyinggung survei. Kira-kira survei Prabowo saat ini 42-46. Tetapi kalau melihat realita, katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu, ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo, ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82%, harusnya sekarang sudah 80% itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua udah kipas-kipas saja, Mbak. Tetapi kan kalau realitanya nih tanpa harus menjadi ahli nujum, saya kira paling hebat itu 42 atau 44 realistisnya ya. Kita kan bicara realita nih. Sementara itu, Hasan Nasbi yang mencoba menyanggah Deddy Sitorus terkait kekuatan Jokowi yang sekarang tidak absolut, malah diberikan fakta menohok. Hasan Nasbi memberikan analisa jika kekuatan Jokowi hari ini terbagi menjadi 3 bagian, berbeda dengan tahun 2019 yang menurutnya lebih kuat. Kekuasaan Pak Jokowi itu nggak absolut kok sekarang. Minimal terpecah 3. Mungkin bagiannya nggak sama-sama besar, tapi terpecah 3. Jauh lebih absolut tahun 2019. Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bilang begini. Namun keterangan Hasan tersebut langsung dibantah oleh Deddy. Ia mengatakan kekuatan Jokowi sekarang malah lebih kuat karena hampir 50% kepala daerah sekarang dipilih langsung oleh Jokowi, berbeda dengan dulu yang masih dipilih oleh rakyat. Kalau Hasan Nasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut, sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Satu. Yang kedua, dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya, Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa nggak absolut? Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang nggak absolut Pak Jokowi, this day, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realita.